Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya merasa beruntung tatkala mendapatkan sebuah hadiah buku yang judulnya adalah Surat Al-Quran dan Kumpulan Doa yang diberikan oleh putra dari Gubernur Jawa Timur pertama rahimahullah ta'ala, Muhammad Nur, seorang sosok gubernur yang sangat-sangat dikenal, sangat-sangat masyhur dan memiliki prinsip serta karakter dan akhlak yang sangat mulia serta tegas dalam menegakkan kebenaran. Buku ini diberikan oleh Mas Ipung tatkala saya melakukan safari Ramadan di Seattle, ya tepatnya pada saat itu diundang oleh ICMI North America. Mas Ipung adalah putra dari beliau yang saat itu berada di Seattle, ya. Saya saat itu melakukan safari dakwah dan saya berkesempatan untuk bertemu beliau dan dikasihlah buku yang judulnya adalah Surat Al-Quran dan Kumpulan Doa. Buku ini ya berlapiskan bludru ini sangat-sangat senang saya baca karena di dalamnya berisikan tentang prinsip-prinsip yang menjadi pegangan rahimahullah ta'ala Muhammad Nur berupa ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Perlu diketahui bahwa buku ini adalah dicetak mengenang 100 hari wafat beliau, di mana beliau lahir di Sampang 13 Januari 1917 dan wafat di Surabaya tanggal 16 bulan April 2010 dan dikebumikan pada tanggal 17 April 2010 di Morkompa, Sampang. Beliau kelahiran Sampang, putra Madura yang merupakan gubernur pertama Jawa Timur. Buku ini sangat memandu tentu saja bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan ataupun tidak memiliki kekuasaan, karena beliau memberikan panduan pada kita mengambil dari panduan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, yang salah satunya adalah pada judul di awal ada sejumput ayat Al-Quran dan hadis pedoman almarhum Muhammad Nur yang ditulis oleh putra-putranya. Di antaranya tentang waktu, beliau berpegang teguh pada surat Al-Asr dari ayat 1 sampai 3, wal asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tentu saja kita tahu bagaimana Al-Quran memberikan panduan sangat luar biasa tentang penggunaan waktu secara maksimal, penggunaan waktu secara efektif, penggunaan waktu secara efisien dan seterusnya. Kemudian beliau juga berpedoman tentang keadilan dan kejujuran dalam memimpin. Ini perlu untuk ditekankan bagi para pemimpin saat ini, di mana beliau mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala tentang amanah, tentang pemenuhan amanah yang diberikan. Beliau mengutip surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa in hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basir.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian semua apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkannya dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Sami'an Basira, Maha mendengar dan Maha melihat. Pada pedoman lainnya beliau mengutip surat Al-Maidah juga tentang keadilan, di mana ayat ini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qis wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian semua untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian semua lakukan. Ini beberapa ayat yang beliau jadikan pedoman ya tentang pemerintahan, tentang keadilan, tentang amanah dan seterusnya. Kemudian beliau juga mengutip atau menjadikan ayat ini sebagai pedoman tentang empati dan simpati kepada orang-orang wong cilik. Di sini disebutkan wong cilik milu gemuyu ya. Mengutip surat Al-Balad dari ayat 12 sampai 17 tentang memberi makan orang miskin, memberi makan anak-anak yatim, kemudian orang-orang yang tidak beruntung, dan seterusnya, juga tentang perlunya tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, memberi nasihat dengan kesabaran, kemudian memberi nasihat dengan penuh kasih sayang. Kemudian beliau juga menjadikan ayat Al-Quran Al-Hujurat ayat 9 sampai 10 sebagai usaha damai, mendamaikan pertengkaran yang mungkin muncul di tengah-tengah kita. Di samping itu pula ayat surat Al-Ma'un juga beliau jadikan sebagai pedoman agar suka terhadap anak-anak yatim, di mana memang di ayat ini disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tekanan pada ayat ini adalah tatkala beliau menekankan tentang pedulinya kepada anak yatim, kemudian pedulinya kepada orang-orang miskin. Artinya beliau sebagai seorang pemimpin negara waktu itu, pemimpin provinsi Jawa Timur, ya, gubernur Jawa Timur, beliau sangat-sangat empati dan sangat-sangat menaruh peduli kepada orang-orang anak-anak yatim, juga orang-orang miskin. Karena seorang pemimpin yang tidak peduli pada orang-orang miskin, tidak peduli, tidak empati pada orang-orang anak-anak yatim, tentu saja bukan pemimpin yang sebenarnya. Pada surat Ad-Duha juga menjadi pedoman beliau, wa amma fa'amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Tentu saja janganlah kau pernah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap anak yatim, dan jangan pula kau membentak orang-orang yang lagi meminta-minta. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Pada ayat lain juga beliau mengutip tentang perlunya seseorang menuntut ilmu dan berilmu. Ya, menuntut ilmu dan berilmu, karena dengan ilmu inilah seseorang bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada derajat yang mungkin dia sendiri tidak membayangkannya. Pedoman ayatnya adalah innama yakhsyallaha min ibadil ulama innallaha azizun hakim pada surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama innallaha azizun hakim. Sesungguhnya yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Maknanya adalah beliau adalah seorang yang menginginkan anak bangsanya menjadi orang-orang yang khasyalillah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu saja telah dilakukan oleh beliau. Kemudian juga beliau mengutip tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tentang kecendikawanan beliau juga menjadikan ayat Al-Mujadilah ayat 11 di mana beliau menyebutkan ayat wa idza qilan susufan susu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yani yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu sekian derajat dari orang-orang yang tidak beriman dan tidak memiliki ilmu. Artinya beliau sangat-sangat memberikan anjuran, arahan agar bangsa ini memiliki keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus tentu saja memiliki ilmu yang menjadikan dia seorang cendekiawan, seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menjadikan ayat surat Al-Imran ayat 190-191 sebagai pedoman bagaimana seharusnya seorang muslim yang memiliki al-albab, memiliki jiwa dan nurani, memiliki hati yang bersih untuk bisa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan ayat ini sebagai pedoman. Yang bunyinya adalah inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Di bagian terakhir beliau juga mengutip tentang perlunya keluarga sakinah dan sakinah mawaddah warahmah saja. Beliau mengutip ayat 21 surat Ar-Rum yang sering kita bacakan pada saat pernikahan, yang bunyinya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pemirsa rahimakumullah, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa orang-orang beriman, penguasa yang beriman akan memiliki panduan-panduan dalam kebijakan, dalam kehidupan sehari-harinya, dalam memandu rakyatnya, dalam memandu bangsanya, dalam memandu orang-orang yang menjadi bawahannya untuk senantiasa dekat kepada Allah, untuk senantiasa memiliki keilmuan, untuk senantiasa peduli pada orang miskin, untuk senantiasa dekat dengan mereka, untuk senantiasa zikir kepada Allah dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar hatinya betul-betul bersih, agar hatinya baik, agar hatinya tidak terkotori pada saat pengambilan keputusan, harus berlaku adil pada saat mengambil kebijakan dan seterusnya. Yang intinya adalah dia harus menjadi garda depan dalam hal keadilan, dalam hal amanah, dalam hal empati dan simpati kepada bangsanya, kepada rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.